bahas Irden. Ya tadi udah di-share ya link presensinya, tolong diisi. Dan sekarang udah asistensi kelima, nanti asistensi kedepannya udah progres final harusnya. Semoga lancar lah sampai akhir. Oke, buat hari ini apa aja yang bakal dikerjain di progres 5? Itu ada bab 4 yang ngelengkapin dari hasil yang kemarin. Dan ada bab 5 juga yang buat saluran pembuang. Di desain saluran dan tinggi muka air. Nah, oke, sebenarnya kalau misalnya buat yang subbab 4.4.2 ini, kalian kan kemarin udah ada tuh ngebuat skema. Terus luas maksimumnya udah tahu juga kan yang dari petaknya berapa yang hasil konversi itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya di laporan nih kayak tinggal dimasukin aja sih tabelnya. Apa aja nama petaknya, terus luas petanya berapa hasil perhitungannya. Terus selanjutnya buat yang keseimbangan air ini didapatnya dari yang luas layan yang dari kalian udah ngitung di bab sebelumnya, harus bab 4.4.1 kan udah dapat tuh luas maksimum sawah yang dapat dialirinya. Nah, terus dibandingin nih sama yang luas sawah maksimum di 4.4.2 totalnya ada berapa. Nah, terus nanti paling dikurangin aja luas layan, dikurangin luas petaknya berapa. Terus kalau misalnya udah oke, maksudnya kayak udah terpenuhi, ya udah sih berarti keseimbangan airnya terpenuhi, nggak usah butuh tambahan air. Terus ya tambah-tambah aja narasi-narasinya. Oke, ini langsung lanjut aja ke perhitungan. Oke, selanjutnya ini kita ngitung perhitungan modulus drainase. Kalau untuk yang pengurutannya ini seperti yang kalian udah kenal lah, itu pakai si metode Weibull. Itu pakai untuk probability-nya sama dengan data KN dibagi jumlah total data ditambahin 1. Habis itu untuk periode ulangnya tinggal di 1 per si probability-nya. Nah, untuk yang langkah keduanya itu, kalian hitung curah hujan periode 5 tahun. Nah, ini seperti kayak progres yang awal banget itu kan kalian periode ulang, bukan periode ulang. Probability-nya yang 80% dan 90%. Nah, sama halnya ini untuk periode yang 5 tahun, jadi nanti kalian bakal interpolasiinnya itu pakai data yang terdekat antara 5 tahun itu. Dan habis itu kalian ubahin periode ulang 5 tahun itu dibagi dengan jumlah harinya. Nah, ini kan bulan itu kan dari Januari sampai Desember. Nah, ini kalian nyesuaiin itu Januari kayak jumlah harinya 31, Februari ambil aja 30, Maret 31, April 30 dan seterusnya ya. 31 30 bolak-balik terus kayak tanggal yang benar aja. Next, Pak. Nah, selanjutnya itu kalian yang angka 4 menghitung curah hujan 3 harian, di mana ini kalian cuman kaliin periode ulang 5 tahun tadi itu yang dijadiin per hari dengan 3 aja. Di situ kalian hitung aliran pembuang permukaannya atau DN, di mana rumusnya itu yang curah hujan 3 harian periode ulang 5 tahun, ditambahin N-nya kita pakai 3 hari, dan dikaliin dengan IR atau aliran irigasi dikurangin evapotranspirasi yang kalian dapat dari 4.3.3 dikurangin juga dengan P ini. Kalau untuk P-nya itu kalian menyesuaikan dengan daerah kalian itu kayak gimana, yang terjal atau bukan terjal. Itu maksud terjal atau dataran rendah. Nah, maksudnya terjal gimana, rendah itu gimana, itu kalian lihat aja di petanya. Kalau peta kalian yang banyak bulat-bulat kayak gini, itu kan artinya banyak kan, yaitu elevasi yang berbeda dalam jangka jarak yang relatif pendek kan itu. Nah, itu dianggap terjal. Kalau rendah, ya kayak rendah aja, kayak santai aja itu untuk si konturnya itu jaraknya panjang dan juga elevasinya juga beda dikit gitulah untuk jangka yang pendeknya. Dan untuk si delta S-nya kita pakai 30 mm saja. Lanjut, Pak. Dan yang terakhir itu ini kalian hitung si DM dalam liter per second per hektar. Itu di mana kalian lakukan dengan mencari nilai DN max-nya yang kalian peroleh tadi. Itu kan jadi ada bulan
Januari sampai Desember. Nah, itu kalian cari yang paling maksnya berapa, dibagiin dengan N dikali 8,64. Dan N itu sama dengan 3. Next, Pak. Nah, ini nih. Nah, ini kan kalian pakai periode ulang 5 tahun. Nah, ini jadi kalian untuk yang forecast linearnya itu pakai yang terdekat itu, di mana yang terdekat itu 5,5 sama 3,7 untuk dapat si satu baris semua ini. Itu kalau untuk RT seperti biasa, RT juga IR, RT0, P delta S. Nah, DN-nya ini itu, kan ini kalian dapat ini banyak DN dari bulan Januari sampai Desember. Nah, itu kalian tinggal pakai function max saja itu. Dapat ini si 18,39 kalau di PPT ini dibagiin sama N dan 8,64. Dapat, lanjut, Pak. Selanjutnya dilakukan pendimensian saluran pembuang. Nah, ini agak mirip sama saluran yang kemarin, yang saluran primer, sekunder, tersier itu. Yang pertama, tapi ada bedanya cuma di awal-awal doang sih. Yang pertama itu kita ngitung debit drainase. Debit drainasenya nggak langsung kayak yang kemarin pakai THR SDR, tapi pakai modulus drainase yang dihitung sebelumnya. Itu pakai rumus ini 1,62 dan seterusnya. Pakai apetak juga. Terus setelah dihitung saluran debit saluran pembuang itu dihitung kecepatannya pakai rumusnya ini. Terus habis dihitung kecepatan, dihitung luas penampangnya saluran A pakai I per V. Habis dihitung saluran penampang luas saluran penampang basahnya. Nah, ini yang agak beda juga. Jadi kemarin kan kalau yang saluran irigasi yang primer, sekunder, tersier kan ada hubungan antara N, K, dan juga debit. Nah, kalau ini kita langsung pakai M sama dengan 1, sama K sama dengan 35. Jadi lebih gampang. Jadi nggak usah pakai beda-beda. Jadi sama semua. Ini N sama dengan rumusnya ini. Lanjut. Oh iya, bentar. Disclaimer dulu. Jadi sebenarnya kalau saluran pembuang ini, kalau di aslinya juga ada yang namanya saluran primer, saluran pembuang primer, saluran primer sekunder. Itu jadi konsepnya mirip sama saluran yang irigasi yang kemarin. Tapi kalau di sini kita kayak cuma hitungnya dari tiap petak tuh saluran pembuangnya berapa. Jadi nggak ada yang, kita nggak bikin yang ada yang primer, nggak ada yang bikin yang sekunder gitu. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang gambarnya bikin kayak dari 2 petak nih ada digabungin saluran pembuangnya, nah itu kita nggak apa-apa, nggak usah dihitung berapa gabungannya gitu, nggak usah, tapi langsung pakai ini aja, jadi per petak aja langsung. Nah, ini lanjut. Ini dihitung H. Kalau H-nya kawan kemarin kita asumsi. Nah, ini langsung pakai rumus yang ada di sini. Terus habis hitung H, kan tadi N udah dihitung, jadi B-nya bisa dihitung. Terus habis B dihitung, ntar dibuletin ke atas sebesar 0,1 M. Jadi B aksen. Terus dihitung A aksen. Habis ini pakai konsep hidrolika biasa, hitung P juga, keliling basah. Habis keliling basah dihitung R, jari-jari hidrolik pakai A per P. Habis itu dihitung kecepatan lagi, yang kecepatan yang sebenarnya pakai I per A. Lanjut. Nah, habis itu dihitung kemiringan salurannya. Ini sebenarnya juga pakai yang rumus yang biasa aja. Ini bisa diturunin dari yang
rumus V yang dari Strickler itu dapatnya ini. Terus juga habis itu dihitung V-board sama kayak yang kemarin, terus dihitung kedalaman total V-board tambah H. Lanjut. Nah ini jadinya kayak gini, jadi dihitungnya udah langsung per petak aja, jadi nggak usah yang tadi dibilang nggak usah kalau misal ada yang gabung dua gitu, nggak usah dihitung, nggak apa-apa sih kalau tubuh ini. Oke, jadi kalau teman-teman mengira progres ini sudah cukup sampai Excel dan Word, oh tidak sampai sih teman-teman, masih ada ya. Kita kembali lagi ke AutoCAD. Jadi di progres 5 ini juga ada task berikutnya itu terkait menggambar. Jadi kemarin peta ikhtisar irigasi teman-teman yang di progres 3 kemarin kan awalnya petak-petaknya kan cuma dikasih abjad mungkinnya A, B, C, D atau cuma angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti diganti sama yang yang udah sesuai sama skema yang kemarin di progres 4 dibikin. Jadi RD1KA mana misalkan atau R2KI mana, nanti teman-teman ubah lagi nama-nama petaknya, juga nanti dikasih keterangan saluran-salurannya sebelah mana. Jadi kalau kemarin kan di skema yang teman-teman buat mungkin ada yang pakai Excel, ada yang pakai AutoCAD mungkinnya skema-skemanya. Nah nanti si nama-nama saluran juga teman-teman masukin nih ke si AutoCAD-nya. Terus itu di peta ikhtisar irigasi. Sama mungkin dari beberapa revisian ya dari progres 3 kemarin yang udah teman-teman dapat, boleh diperbaikin. Ada mungkin kemarin hatch-nya, masalah hatch-nya, atau misalkan dari penempatan bangunannya, atau mungkin legendanya belum lengkap, atau mungkin ada nama teman-teman yang belum dicantumin, itu boleh diperbaiki. Terus yang kedua ada gambar terkait skema irigasi. Jadi sebenarnya ini skema irigasi ini yang teman-teman kemarin udah buat nih pakai AutoCAD atau pakai Excel itu nanti bakal istilahnya di kopas ya. Jadi nanti kita bakal kasih template gambar ininya, template gambar si AutoCAD-nya buat buat layout nanti print out PDF teman-teman gitu ya, buat gambarnya nanti bakal kita kasih, dan si skema irigasi itu tinggal nempelin si hasil gambaran yang kemarin kayak gitu ke si template-nya. Terus berikutnya ada terkait potongan melintang saluran. Jadi yang kemarin udah direncanain ini ada saluran primer, sekunder, tersier. Terus ya dari mulai kemarin kan udah dapat ya si dimensinya kayak B-nya berapa, H-nya berapa, terus freeboard-nya berapa. Nanti teman-teman rencanain nih di yang bagian 3 ini gambarnya. Terus ada juga di bagian 4 itu nanti ada tampak atas bangunan. Nah, ada 3 kan ya, ada bangunan bagi sadap, dan bangunan sadap. Nah, ini sebenarnya bergantung sama bangunan yang teman-teman pakai. Jadi kalau misalkan di skemanya itu nggak ada bangunan bagi sadap, ya berarti nggak usah bikin bangunan bagi sadap. Gitu. Boleh di next. Nah, nanti juga teman-teman bikin daftar isi gambarnya. Jadi nanti hasil akhirnya itu untuk PDF si gambar-gambarnya itu disatuin sama laporan di bagian akhir. Jadi nanti ada terkait lampirannya. Nah, lampiran itu berisi daftar isi gambar-gambarnya gitu, daftar isi gambar dan gambar-gambarnya juga. Jadi yang pertama itu nanti dibikin daftar isi gambarnya itu ada peta ikhtisar untuk halaman pertama, ini daerah irigasinya sesuai sungai atau sesuai daerah kemarin teman-teman rencanain. Terus skemanya, terus ada potongan melintang saluran. Nah, ini untuk saluran primer teman-teman boleh milih di saluran primer yang mana. Jadi bebas aja. Terus saluran sekunder tersier juga sama, jadi teman-teman bebas pilih. Untuk bangunan air juga sama, bangunan bagi sadap dan bangunan sadapnya teman-teman bebas pilih juga nih mau pakai bangunan yang mana sesuai skema teman-teman. Kayak gitu. Jadi ini dibikinnya juga sama kayak kemarin, kayak skema gitu ya, boleh lewat Excel dibikinnya atau boleh lewat AutoCAD atau mungkin lewat apa lagi ya medianya. Ya pokoknya bebas mau pakai media yang mana, tapi nanti tetap dimasukin ke template ukuran kertasnya si gabungan gambar ya gitu ya. A berapa ya? A3 kalau nggak salah kemarin di DWT-nya itu template. Oke, boleh di next. Nah, jadi nanti hasil akhirnya bakal kayak gini teman-teman.
untuk untuk si plot petanya di ukuran kertas A3 ya ini kurang data terkait gambar petak-petak dan lain sebagainya, tapi nanti dilengkapi. Tapi kurang lebih gambar ini nanti plot gambar teman-teman tuh kayak gini nih setelah di plot final ya, final bangetnya itu untuk si gambar petanya. Jadi di sini bisa noted ya, lupa. Nah, jadi nanti di sini ada misalkan skema irigasi teman-temannya gitu di sini ada agendanya, jangan lupa diisi. Terus ada nama teman-teman di sini, mahasiswa, nama asisten, terus apa lagi ya? Kayaknya udah itu yang buat di peta ini. Jadi jangan lupa nanti ngeplotnya, terus nanti kalau ada yang mau ditanya terkait plot-plotannya Sabi di akhir, boleh di next lagi, Pak. Nah, ini tadi ya, jadi skema yang teman-teman gambar di AutoCAD atau di Excel nanti teman-teman masukin. Nah, buat si template DWT-nya, template si kertasnya gitu ya, ukuran kertasnya, kop gambar, terus yang kayak gini-gininya nanti bakal kita kasih, udah ada gitu ya. Ini nanti tinggal dilengkapin aja dari mulai penyusunnya siapa, nama, NIM, terus asistennya. Ini ada 2 asistennya, boleh sesuai PJ-nya aja kali ya. Jadi nanti boleh diisi 1 atau 2, tapi kayaknya 1 aja biar nggak pusing. Terus legendanya juga jangan lupa diisi. Jadi nanti sama ya kayak yang sebelumnya di peta itu, jadi ada bangunan bagi, bangunan sadap, terus misalkan kalau kalau garis yang slash dot itu apa, garis yang slash double dot itu apa, terus yang putus-putus itu apa, nanti diisi juga nih sama teman-teman di bagian legenda. Terus boleh di next lagi. Nah, ini nanti buat contoh penampang melintang salurannya. Jadi nanti teman-teman bakal bikin nih ukurannya itu, karena kita pakai ukuran ini ya, kita pakai saluran trapesium, jenis saluran trapesium. Jadi nanti teman-teman bakal bikin salurannya kurang lebih kayak gini. Ntar aku lupa ini tuh lebarnya berapa ya si ininya, si lebar si tebal salurannya. Bentar. Tapi kurang lebih nanti yang teman-teman bakal pakai gitu ya, si datanya itu kan udah ada B ya kemarin di perencanaan saluran. Jadi udah ada B, nanti buat ukuran di sini B-nya, terus H-nya juga nanti bakal dapat nih teman-teman H-nya di sini. Ini hak saluran, hak saluran bukan, ini hak salurannya. Kayak gitu, nanti teman-teman bakal dapat buat perencanaan salurannya. Terus ini tuh aku lupa tinggi muka air apa tinggi apanya ya. Ada yang ingat nggak guys ini tinggi apanya nih yang kecil ini? Aku lupa lagi, belum ngecek AutoCAD-nya lagi, bentar. Sebentar. Aku coba sambil buka kali AutoCAD-nya. Irigasi dan drainase. Jadi kurang lebih nanti dari data-data sebelumnya teman-teman bakal bakal dipakai gitu ya dari perencanaan dimensi saluran sebelumnya. Jadi ada data B, data saluran dan lain sebagainya. Terus jangan lupa ini ya tinggal ngitung-ngitung sendiri lah ya buat kemiringannya, kan udah ada ya 1 banding berapa kemarin di salurannya, jadi tinggal dipakai. Dan ya kurang lebih kayak gitu, nanti gambar aja buat saluran primer, terus ada saluran sekunder sama tersiernya juga sama, nanti menyesuaikan aja untuk ukuran B, lebar saluran, terus tinggi saluran dan lain sebagainya, tinggal menyesuaikan aja. Boleh di next dulu. Nah, terus ini terkait bangunan-bangunan air tadi. Nah, jadi teman-teman nanti bakal bikin ini untuk contohnya itu untuk tampak atas bangunan bagi sadap. Nah, jadi buat contoh teman-teman bangunan bagi sadap ini berarti kan bangunan bagi sadap itu bangunan yang membagi dari saluran primer ke saluran sekunder, juga yang menyadap aliran air ke petak sawah. Nah, jadi nanti untuk bangunan bagi sadap itu ini saluran primernya, ini saluran sekundernya. Nah, ini buat ke sadapnya, saluran tersiernya. Teman-teman bakal bikin. Jadi nanti dimensiannya itu kan untuk saluran primer nanti bakal ada kemungkinan berubah gitu ya dimensinya untuk yang RK. Ini kalau di sini contohnya dari RK2 ke RK1 ini dimensinya ada berubah gitu ya. Yang awalnya dia segini si lebar salurannya, lebar keseluruhan salurannya gitu ya, berubah jadi lebih lebar di RK1. Gitu. Terus nanti bakal ada transisinya nih, nanti pakai fillet kalau nggak salah fungsi di AutoCAD-nya, nanti boleh di ini aja, boleh coba-coba aja gitu teman-teman. Terus nanti ke sini juga bakal ada saluran sekunder, ini dari penampangnya atau lebar totalnya itu ngikutin dari saluran dari penampang melintang yang udah teman-teman bikin sebelumnya.
Terus yang juga saluran sadap ya, saluran tersier untuk sadapnya juga sama, nanti menyesuaikan sama perencanaan gambar melintang saluran sekunder saluran tersier yang udah teman-teman buat sebelumnya. Jadi lebih baik itu ya teman-teman bikin contoh bikin gambar penampang si salurannya itu yang berkaitan sama bangunan air yang mau teman-teman bikin. Jadi nanti tinggal di copy paste gitu biar enak. Ya kurang lebih gambarnya gini. Terus buat ketentuan yang garis-garis ini, yang kayak penggaris ini, ukurannya itu sebenarnya nggak ada ketentuannya, maksudnya bebas aja gitu mau ukurannya berapa, disesuaikan aja gitu ya, menyesuaikan aja biar nggak terlalu lebar atau nggak terlalu sempit. Jadi ya di sini sih jatuhnya lebih ke berkreasi aja kayak gitu. Terus ini ada ketentuan yang lain, ini untuk 0,3 menyesuaikan potongan ini lebarnya. Terus ini ada juga nih, oh ini ada ketentuannya ternyata teman-teman. Kalau aku dulu bikinnya berkreasi sih, di sini ada ketentuannya, katanya di sini 2 meter ya, 2 meter untuk lebar yang garis tingginya, dan jarak ke garis pendeknya itu 0,5 meter. Jadi kalau misalkan teman-teman agak capek buat bikinnya banyak, ya berkreasi aja. Tapi kayaknya udah ada ukurannya lebih enak sih nanti. Jadi tinggal di kalau di AutoCAD itu tinggal di copy paste atau pakai offset kalau nggak salah. Jadi nanti tinggal dikasih jarak gitu. Terus next lagi masih ada nggak Pak? Nah itu kurang lebih gambarannya. Nanti aku coba liatin contohnya sambil aku cek juga ini ketebalannya berapa. Coba aku mau ngecek dari asisten yang lain. Ada yang ingat nggak guys? Balik lagi ke penampang saluran coba Pak. Ya tadi Aing udah cek juga. Tadi yang sebentar mana sih? Ini. Nah itu ketebalan itu. Sebenarnya ini tinggi-tingginya dapat dari yang perhitungan dimensi saluran supply sih. Si H besarnya ini nih nanti. Di sini H kecil ya. Di sini, bentar, sambil ngecek ya. Betul. Jadi ya itu benar, aku ingat. H kecilnya itu kalau nggak salah tinggi airnya ya. H kecilnya itu yang dari yang nandain muka air nih. Di sini tuh H kecil. Nah ini tuh H kecilnya kalau nggak salah ini. Terus ini tuh H besar yang udah ditambah freeboard ya kalau nggak salah ya. Nah ya H besar tuh udah ditambah freeboard yang tinggi jagaannya. Betul. Terus buat yang itu ya, buat yang penampang saluran ntar aku cek lagi. Ini lupa nambah berapa si lebar ininya. Length-nya itu properties. Mau ganti share screen, Bob? Boleh. Aku share screen ya, bentar. Aku liatin gambaran aku yang kemarin. Share screen 1. Oke, sudah muncul teman-teman? Udah, Bob. Oke, nah ini contoh gambar aku kemarin ya buat penampang melintang salurannya. Aduh, nggak kelihatan ya. Ganti warna background gimana, guys? Cuman maaf. Gue aja kagak tahu, Bob. Gimana ya? Ini ganti warna apa? Warna backgroundnya biar terang. Mana ya? Customize, workspace setting. Ya udahlah ya. Nanti kelihatan lah ya. Nanti aku zoom in zoom out aja. Jadi kalau nggak salah itu dulu ini berarti lebar ininya ya. Jadi lebar salurannya itu yang kecil ini. Yang si kecil ini lebar salurannya. Si B-nya kalau di data kemarin. Terus ini tuh offset berapa ya? Aku lupa ini tuh offset berapa. 300 ya berarti ini offset 30 cm. Ya, offset 30 cm ke kanan kiri buat si lebar ininya dari dari lebar saluran, terus offset nanti kanan kirinya 300. Nambah 300, ini tuh juga nambah 300 ya, masing-masing nambah 300 kiri kanan. Udah gitu ini juga sama, ketebalannya 300 juga. Jadi nanti tinggi atau jarak dari dasar si salurannya ini, dasar saluran, bukan dasar saluran ya, dasar penampang ke dasar saluran sebenarnya itu 300 berarti 600 ya. Terus tadi ini udah ya untuk tinggi ke airnya ini, tinggi ke muka airnya itu H kecil, terus tinggi total salurannya itu H besar yang udah tambah freeboard. Terus ketebalan si betonnya ini bukan beton ya, ini si pasangan batunya itu 300
juga. Jadi kurang lebih nanti bikin penampangnya kayak gini. Kemiringannya itu kalau nggak salah udah ada di M apa N ya, kalau nggak salah itu ada. Jadi nanti teman-teman tinggal dibikin aja gitu ya. Nanti bikin haknya dulu, terus cari miringnya, nanti dapat miring karena kita pakai penampang trapesium. Di sini juga sama, kalau aku bikinnya ketebalan si pasangan batuannya 300 semua, jadi otomatis kalau misalkan dasarnya 400, nanti lebar kiri kanannya juga dia 300. Terus buat ya sama lah ya, ini 300 juga. Dan kemiringannya juga menyesuaikan sama data teman-teman aja. Tadi ini tinggi muka airnya H kecil, terus tinggi totalnya H besar yang udah tambah freeboard. Terus ya tinggal dibikin juga, kurang lebih sama, ini juga aku asumsiin 300 ketebalan pasangan batuannya dan menyesuaikan sama saluran primer. Itu tersier, yang ini sekunder, yang ini primer gitu ya. Jadi yang primer lebih gede salurannya. Nah, terus untuk bangunan airnya, nah ini contoh tampak bangunan airnya, ini tuh ntar aku cek dulu ya, saluran tersier, bangunan bagi sadap. Nah ya, ini bangunan bagi sadap buat yang BC. Jadi si peta. Nah ini. Jadi itu nanti bangunan bagi sadapnya. Nah tadi aku usulin biar sama itu nanti dari penampang yang udah teman-teman buat nih, si miring ini, terus miring ini dan lain sebagainya itu, tinggal di copy paste aja ke penampang saluran yang di sininya. Kayak gitu. Biar lebih mudah gitu ya. Gitu. Jadi nanti tinggal sambung-sambungin, terus nanti ini tinggal ngikutin aja gitu ya, si lebarnya kan karena udah ada, lebarnya tinggal ngikutin dan lain sebagainya. Nanti ini lekukannya juga ya pakai fungsi fillet aja. Terus tadi ketentuannya untuk jarak dari garis yang tinggi ke tinggi itu kurang lebih 3 meter. Terus jarak dari garis tinggi ke yang garis kecilnya itu setengah meter. Gitu. Ini tadi contohnya bangunan bagi sadap. Jadi ini berarti bangunan bagi sadapnya, ini bangunan sadapnya berarti ke bawah saluran tersiernya. Terus bangunan bagi sadap ya ntar ya. Bagi sadap. Oh salah, kayaknya bangunan bagi deh. Iya betul. Yang tadi itu bangunan bagi guys, mohon maaf. Jadi ini saluran primernya, ini saluran sekundernya, ini bangunan bagi. Terus ini contohnya untuk bangunan sadap berarti. Coba cek lagi, lupa. Ya betul. Ini buat contohnya bangunan sadap. Kayak gitu. Jadi ini saluran sekundernya, ini sadap ke petaknya, kurang lebih kayak gitu. Terus ini buat bangunan bagi sadap. Nah, jadi biasanya untuk bangunan bagi sadap itu, untuk yang sadapnya dia miring ke kanan atau miring ke sebelah kiri. Jadi menyesuaikan sama si petak atau lokasi bangunan air teman-teman. Misalkan ini ya, aku bangunan bagi sadapnya itu di bangunan bagi sadap BC2. Kita lihat BC2 itu modelannya kayak gimana nih. Kalau dari peta ya. Nah, bangunan bagi sadap BC2. Nah ini BC2. Ini kan kalau misalkan kita lihat ya, kita bisa dirot agak susah ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari arah aliran seperti biasa, berarti kan ini saluran primernya, ini saluran sekundernya, nah bangunan saluran tersiernya atau penyadapnya itu dia ke arah kanan bawah berarti kan ya. Nah, makanya nanti si bangunan, potongan bangunan airnya juga dia ngikutin gitu ke sebelah kanan bawah si saluran sadapnya. Kurang lebih kayak gitu ya, agak cukup lama sih pasti ini bikin kayak gini, dan ya dinikmati aja gitu ya karena cukup menguras tenaga dan juga pikiran, mungkin nanti sakit mata. Nah buat yang Excel nanti aku usulin atau aku saranin gitu ya, dari Excel yang udah dibikin gitu si skemanya, nanti tinggal di screenshot atau pakai fungsi snipping tools gitu ya buat dibikin atau di save as ke format gambar. Nanti tinggal di-insert aja teman-teman ke modelingnya. Nah, nanti itu teman-teman bakal dapat, nah ukuran template kayak gini nih. Jadi teman-teman bakal dapat template DWT kayak gini. Jadi nanti udah ada template-nya itu. Jadi teman-teman tinggal ngisi atau ngelengkapin si bagian ininya, bagian legendanya, isi legendanya apa aja. Terus nanti ada nama juga, nama NIM sama asisten. Terus nomor gambar itu sesuai dengan daftar gambar yang teman-teman bikin, dan skalanya. Nah, skalanya itu ngikut dari layout di sini. Karena ini 1:75. Jadi dipasin aja buat skalanya biar maksimal gitu ya si print layoutnya di kertas teman-teman. Jadi dimaksimalin aja. Misalkan kita ganti gitu ya si skalanya 1:7. Nah, kan masih kegedean ya. Ini kan kepotong kiri kanannya. Jadi dipasin aja teman-teman, nanti
skalanya tinggal diatur-atur aja biar ngepas semua gitu, masuk semua dan ya termaksimalkan gitu ya, gambarnya bisa muncul semua di layout teman-teman kayak gitu. Itu kurang lebih ininya untuk progres yang untuk gambar-gambarannya gitu ya. Gambar-gambarnya, jadi nanti teman-teman layout masing-masing gitu ya, nanti aku usulin sih ya biar lebih enak, nanti layoutnya teman-teman dipisah aja untuk yang skema mana, untuk yang peta mana, saluran primer, sekunder gitu nanti disiapin masing-masing aja. Nah buat yang ini itu ukurannya berapa ya guys? Masih ada yang ingat nggak ukuran kertas yang peta ini? Berapa ngepasinnya? Aku lupa ukuran layoutnya, coba ya. Ntar dikasih Bab. Oh ada ini template buat ininya yang petanya berarti. Iya ada Bab. Oh, oke. Aku lupa. Kirain cuman yang ini doang, yang kop doang. Oke, kalau gitu. Sip. Nah, jadi nanti hasil akhirnya kurang lebih kayak gini ya guys. Tadi yang peta, jadi udah ada petaknya, terus nama-namanya juga, dan ya lengkap lah legenda-legenda. Udah kurang lebih kayak gitu untuk progres 5. Aku stop share dulu. Coba PPT lagi mungkin ditutup karena udah habis. Jadi kurang lebih tadi deadline-nya, jadi kita sepakat nih 2 minggu guys deadline-nya. Jadi tadi hasil obrolan asisten ya, karena cukup banyak juga kejaran sekarang dan ada plus-plus juga nih, ada plus-plus gambar, ngitung-ngitung Excel dan laporan. Jadi kita taruh kurang lebih durasinya 2 minggu lah sampai tanggal 12 November gitu. Jadi ya puas-puasin aja teman-teman nanti gambar-gambar, bikin laporan dan ngitung-ngitung di Excel. Kurang lebih kayak gitu. 4 minggu. Sebulan, oke. Aduh. Kurang lebih kayak gitu, nanti kasih 2 minggu, terus ya nanti kalau misalkan masih ada keberatan ya bisa kita tarik ke hari Minggu, ke weekendnya paling. Itu juga kalau teman-teman mau menghabiskan weekend dengan eardrain ya, boleh banget. Gitu. Terus ya balik lagi PK-nya tadi lupa buat formatnya. Formatnya kurang lebih sama ya. Jadi NIM, nama, progres 5 untuk gambar, nanti ada DWG yang PDF-nya. PDF-nya juga kalau bisa udah ngerekap ya, udah ngerekap semua gambarannya. Jadi nanti plot kertasnya itu kan nanti masing-masing ada satu file gitu ya. Biasanya kalau ngeplot satu gambar kan ada nanti layoutnya tuh dari satu layout satu PDF untuk satu gambar. Nah, nanti bisa teman-teman pakai PDF joiner aja di Google, cari aja ada small PDF, biasanya ada PDF joiner. Nah, nanti digabungin gitu semua untuk satu file gambar. Jadi di satu file gambar ini, yang PDF ini udah mencakup tadi ada petaknya, ada skema, terus potongan-potongan saluran sama bangunan air kayak gitu di gambar. Jadi biar nggak kepecah-pecah gitu ya di satu file kan untuk gambarnya. Terus laporannya biasa, formatnya PDF, dan Excel juga dalam format Excel. Oke. Kurang lebih itu, ada yang mau ditanyain dulu mungkin teman-teman? Mau nanya dong. Nah, boleh. Bangunan bagi sadap aku nyadap ke dua ini juga, ke dua petak. Nah, bentuknya gimana tuh? Ya, kalau 2 petak berarti nanti jadinya ngekornya kiri kanan berarti. Oh. Gitu. Lalu, tapi nanti kalau misalkan mau lebih mudah ya cari yang satu aja biasanya bangunan. Maksudnya cari yang sebelah aja lah. Pokoknya yang nggak ngeberatin kalian deh. Carinya yang sebelah aja. Terus gimana tadi mau lanjut nanya lagi? Berarti bangunan bagi juga bisa pilih yang satu aja gitu kan? Boleh. Pokoknya cari ini kan buat contoh aja gitu, buat skema tampak atas bangunannya. Jadi ya pilih aja teman-teman mau pakai yang mana gitu ya, si bangunan-bangunan airnya. Sama saluran-salurannya juga mau pakai yang mana gitu. Terus tadi di bangunan, boleh share screen bangunan sadap lagi, bangunan bagi atau sadap gambarnya sih. Oke, bentar ya. Ini yang mana bangunan apa? Bagi sadap. Ya. Tadi di PPT tuh bilangnya jarak antar garis ini sama. Oh ya, yang tinggi ini sama yang tinggi ini ya. Nah, katanya ini 3 meter. Nah. Tapi di PPT bilang 1 meter. Tadi berapa? Iya, Bab. Nggak begitu lihat jelas tadi. Bab. 1 meter, Bab, itu. Mana entah dari mana 3 meter itu. 3 meter, sama kan.
1 Ini meter kan ya? sama setengah meter kok itu. Oh iya 1 meter. 1 meter sorry kelihatan dari tadi. Kirain 2 atau 3. 1 meter berarti. 1 meter terus yang kecilnya setengah meter. Betul. Duh, udah mulai rabun nih kelamaan depan layar, mohon maaf guys. Gitu ya. 0,3 meter lebarnya. Ya, gitu berarti Niko udah jelas mungkin ya. Jadi pakainya dia 1 meter untuk jarak antar tingginya, terus yang pendeknya itu setengah meter. Gitu. Tapi kalau mau jujur-jujuran aku juga dulu ini aja sih kayak ngepasin aja dulu karena nggak tahu juga ketentuannya dan langsung gambar juga kemarin jadi menyesuaikan gitu sih. Tapi kalau udah ada yang jelasnya pakai aja 1 meter dan setengah meter tadi jarak. Oke. Terus mau nanya juga mungkin boleh ke gambaran kali ya. Bangunan Yang apa tuh? Bagi-bagi. Bangunan bagi ini. Oke. Kenapa tuh? Nah, ini patah nih apaan? Kenapa patah itu? Ini apa? Waktu pendimensian kan ukuran seluruhnya bakal beda-beda tuh nanti. Karena apa namanya? Karena si luas pengairan petaknya juga beda. Nah, nanti apa namanya? Karena beda dimensi saluran itu makanya nanti kayak ada disambungin gitulah ini buat penyambungnya gitu. Jadi kalau apa ya? Kalau di AutoCAD sih pakai fillet tapi ya intinya buat nyambungin salurannya aja gitu sih, nandain sambungan salurannya gitu. Di sini yang belokannya ini. Terus ini berarti ini tuh hasil copy dari desain penampangnya. Maksudnya gimana hasil copy dari desain penampang? Ini tuh buat lagi atau kayak yang ininya, ya itu tadi. Makanya aku usulin kalau mau gitu ya, nyari si saluran atau penampang salurannya itu yang kira-kira nanti bakal nyambung ke gambar bangunan air. Jadi biar nanti tinggal copy paste gitu dari si gambar yang udah ada kayak gitu. Tapi kalau ya sebenarnya kalau aku dulu bikinnya milih salurannya itu yang nyambung sama perencanaan tampak atas bangunannya gitu, bangunan airnya. Jadi nanti si penampangnya tinggal tempel-tempel gitu sih, tinggal copy paste. Gitu. Itu tips aja biar teman-teman gak capek karena harusnya gambar-gambar ulang lagi kan si penampang saluran ini. Kalau misalkan udah ada nih dari saluran sebelumnya gitu kan, tinggal nanti di-select terus di-copy aja gitu kan si dari modelnya gitu. Jadi tinggal dipilih aja, misalkan ini yang kita pakai ini, terus miringnya ini, terus ininya, terus apa lagi si ininya, si water levelnya, sama apa lagi tadi ya? Udah ya lebarnya gitu ya. Tinggal di copy, nanti tinggal paste ke penampang sini. Gitu sih, itu biar lebih cepat aja ngerjainnya. Gitu. Tapi ya kalau misalkan ngambilnya beda gitu ya, udah berarti gambar lagi aja gitu. Dari dari awal sini. Gitu sih. Paling. Semoga menjawab mungkin. Tapi kalau untuk panjang salurannya nggak terlalu diinginkan. Enggak, kalau panjang salurannya karena kita kan potongan itu potongan dari bangunan airnya. Jadi panjang salurannya menyesuaikan aja sih kayak ya biar kelihatan nggak terlalu pendek atau nggak terlalu panjang gitu salurannya. Kalau aku dulu ngambilnya berapa ini ya? Soalnya kan punyaku yang bagi sadap kan otomatis harus kiri kanan ya. Kan berarti panjangnya jadi harus lebih panjang gitu kan ya. Bisa masukin bagi satu lagi. 19 meter ya. Ini menyesuaikan aja sih buat panjangnya. Kalau aku dulu bikinnya emang kayak yang pantas kelihatan lah gitu. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan ya kayak ini kan ada bangunan sadapnya juga biar bangunan sadap. Ada si saluran sadapnya gitu biar nggak terlalu nanti kayak nyempil banget, sempit gitu. Jadi ya dikira-kira aja sih jatuhnya kemarin bikinnya. Itu terus ini miringnya juga kalau nggak salah nggak ada ketentuan tapi ya dibikin berapa ini 45 derajat gitu kemarin. Aku lupa bikinnya kurang lebih. Jadi miring 45. Jadi ya biar ya kalau aku dulu bikinnya semirip mungkin sama ini sih semirip mungkin sama si contohnya gitu. Jadi emang benar-benar mirip si saluran sadapnya itu benar 45 gitu, motong 45 ke bawah, 45 ke bawah kanan atau bawah kiri gitu sih. Oke, sip, thank you Kak. Oke. Terus tips ya aku mau ngasih ini juga tips and trik.
ininya buat perencanaan atau bukan perencanaan ya, ngambil contoh potongan bangunannya biar nggak capek gitu ya teman-teman. Kalau aku dulu bikinnya itu ini, jadi misalkan udah jadi ini tadi bangunan bagi ya. Nah dari bangunan bagi itu aku cari yang penampang salurannya masih menerus nih. Jadi untuk yang bangunan bagi sadapnya dia jenis saluran dari yang bangunan bagi anotit kali ya. Nah jadi jenis saluran dari penampang yang ini sama ukuran sini tuh sama, biar mudah gitu nyambunginnya. Terus yang ini juga sama yang ininya tuh sebenarnya sama satu saluran gitu ini. Biar lebih mudah gitu. Karena kan ukurannya sama nih. Jadi teman-teman tinggal copy paste gitu si ukuran salurannya dan nyambungin ke ukuran saluran berikutnya. Itu tips aja sih biar nggak terlalu capek nanti teman-teman ngerjainnya. Gitu. Tapi ya kalau mau ngambil beda juga boleh. Mau ngambil beda misalkan ini ukuran saluran ini kan bagi ya, berarti saluran bagi yang di sini sama saluran bagi yang di sini nanti kalau mau beda misalkan yang ngambil si bangunan airnya juga boleh. Kayak gitu. Tapi kalau aku dulu ngerjainnya yang aku rasa lebih mudah tuh ya tadi. Jadi udah ada sama salurannya tinggal dilanjutin gitu ke bangunan air berikutnya. Itu mungkin ada yang mau tanya lagi dari yang lain? Mau mastiin dulu nih ke anak-anak. Kalian AutoCAD buat ekspor ke PDF ada yang masalah nggak? Takutnya. Atau mungkin AutoCAD secara umum ada yang kayak masih bingung-bingung atau masalah nggak? Ini sih Kak, mau nanya. Boleh. Waktu aku plot di AutoCAD tuh kayak warnanya kan awalnya hitam, terus tiba-tiba waktu di PDF jadi abu-abu, terus yang warna putih jadi warna hitam. Yang warna putih jadi warna hitam. Iya, itu yang hitam jadi abu-abu. Itu kayaknya masalah di itu deh, bentar. Yang di warna layer gitu, match properties-nya. Coba apa kayak di color. Oh, itu bug ya? Nah, itu berarti emang ada bug-nya kan. Makanya di colors-nya dipastiin dulu tuh si angkanya. Apa sih? Bukan RGB-nya, apa sih itu namanya? Val? Iya, RGB-nya tuh 254. Tergantung warna juga sih. RGB-nya nggak selalu itu. Itu berarti buat hitam nggak sih? 254. Kalau 255 tuh biasanya buat putih sih Kak. Tapi waktu di PDF malah jadi hitam. Berarti emang ada bug aja anjir itu. Oke. Oke. 254 ya. Oke. Itu bug dari zaman kapan tahu nggak kelar tuh bug. dari 2019 apa? Masih aja. Nggak di fix gitu ya bug-nya? Iya. Biasa. Oke. Biar ada proyek revisi program, Pak. Gitu. Gimana guys? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Sebenarnya kurang lebih overall gitu ya, progres 5. Sama ini sih buat progres 6 kan sebenarnya itu final ya. Jadi paling isinya kayak revisi-revisi laporan, revisi-revisi Excel dan gambar mungkin ya kalau ada. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada asistensi yang ke-6 boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu buat yang 6 karena final. Gitu sih. Jadi ingat dosen siapa yang suka nanya, oh Pak ini Pak Andika. Ya itu maksudnya. Gak ada yang seneng gini aja. Jos gini ya. Kurang jos. Itu masih pertanyaan pulpen gak sih waktu jos asik? Aduh. Jadi inget si Jeff ngejawab ujian waktu itu jawab apa ya? Kemarin pulpen tuh. Anjir. Ya itu kocak, aduh ya ampun. Soal bonus padahal. Guys, gimana nih? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya mau overall dari tugas progres yang kemarin juga boleh. Menanya terkait progres yang sekarang boleh. Yang kemarin 3, 2, 1 juga boleh. Kak mau nanya deh. Boleh tuh.
Mau boleh share screen yang tadi nggak Kak? Yang gambar tampak ke atas. Boleh bentar ya. Mau apa bangunan bagi sadap? Sama aja Kak. Yang Oh, mana boleh. aja. Nah ini tuh aku Ini, masih bingung Kak. Itu kan nanti yang kan ini saluran yang air itu di sini ya Kak yang ini ya, bener nggak? Nah itu tuh ada lebar yang ini, lebar ininya tuh nanti dapat dari perhitungan atau gimana? lebar yang mana? Oh, lebar yang kecil ininya. Iya, lebar Ininya. buat airnya gitu, yang segininya nih. Itu lebar saluran dari B yang perhitungan perencanaan saluran. Yang dimensi. Oh nanti jadi di skalain aja terus digambar gitu di sininya gitu, atau nggak usah diskalain? Nggak usah diskalain juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Langsung Sebenarnya masukin misalnya. kalau misalnya di AutoCAD gambarnya nggak usah skala-skala sih. Skalanya ya pas kalian ekspor ke modelnya gitu. Jadi nanti pilih skalanya di sana gitu. Di sini nanti skalanya itu diaturnya pas di sini. Nah ini nanti skalanya di sini. Gitu. Jadi samain aja sih kalau saran dari gue. Di mana tadi skalanya Kak? Jadi nanti waktu teman-teman ngeplot layout tuh kan, misalnya ini udah ada template-nya ya, kan nanti teman-teman bakal ngedrag gambar gitu kan. Nah nanti si skalanya itu diatur di sini nih, di bawah ini. Buat ngisi skala di sini ya, aturnya tuh di sini nanti. Kayak tadi ngepasin ukuran skala yang istilahnya maksimalin ukuran gambarnya biar masuk semua gitu, biar kelihatan semua. Tuh. Jadi nanti skalanya dari sini aja sih. 1 banding berapa nanti teman-teman ngepas-pasin aja. 1 banding berapa. Geser. Itu mungkin Rainer ada yang mau tanya lagi. Maksudnya udah cukup menjawab atau belum? Oh jadi ya udah gitu ya. Berarti nanti dia hasil perhitungan langsung gambar aja gitu ya? Betul, langsung gambar aja. Oh oke. Thank you Kak. Oke sih. DWT-nya masih ada yang nyimpen nggak? Feb? Ada sih DWT aman. Oke, sip. Oh ya ada ini ya. Coba orang open deh DWT-nya. Oh iya benar, ya buat layout peta sama layout template ya udah ada guys DWT-nya aman. Tinggal masukin doang. Oke. Kak, Nah, kenapa tuh? aku penasaran kalau itu template, cara masukin ke template-nya gimana ya gambarnya? Nah, oke. Coba ya. Aku share screen lagi. Jadi ini udah tampilan AutoCAD udah muncul kan ya. Nah, terus ini misalkan nanti teman-teman bakal dapat nih template kosongannya. Nanti isinya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi nanti ada peta, ada template peta sama template layout. Nah, itu nanti sebenarnya dari gambar ini ya, dari yang teman-teman udah ada gitu ya, save file DWG teman-teman kan udah ada tuh dari gambar peta sama skema mungkin ya kalau yang bikin di AutoCAD. Dan itu ada tanda tambah di sini nih. Terus klik kanan nanti ada import nggak ya? Aku lupa ini from template nih nanti. Nah, terus nanti tinggal dipilih misalkan template-nya tadi. Aku coba buka lagi ya. Tar ya di desktop. PC kuliah semester 5. Tugas besar. Nah ini, jadi nanti template-nya teman-teman tadi yang udah dapet gitu ya, tinggal di open. Nanti bakal otomatis nambah. Nah ini layout tadi. Nah ini misalkan template kosongannya ya. Jadi misalkan ini buat yang kopnya doang. Terus nanti kita coba masukin buat yang peta. Jadi tinggal sama from template. Cari lagi direktorinya kemana tadi buat si template-nya. Bentar ya. Nah di sini open yang peta. Nah misalkan udah ya, ini misalkan kondisi teman-teman udah nge-import si layout-layoutnya. Yang peta sama yang template ininya, template kopnya. Nah terus nanti dari sini teman-teman tinggal klik 2 kali buat masuk ke dalam pemetaan. Buat masuk ke dalam si template-nya, terus tinggal di pen. Kalau pakai mouse itu tinggal pakai tombol yang roller itu.
Kalau misalkan pakai mousepad di laptop atau pakai fungsi pen. Terus nanti tinggal dipas-pasin aja, di zoom in atau zoom out gitu ya. Atau nanti misalkan ini misalkan udah dapat segini ya, terus kalau teman-teman zoom dia kegedean. Berarti nanti tinggal dipasin di skalanya ini berapa nih? 0,875. Nah, misalkan nanti teman-teman ukur nih, misalkan pasnya 1,1/75, oh kurang. Atau 1/30, oh kurang. Berarti 1 banding berapa? Jadi tinggal ngepasin aja sih. Nanti, nah 1/2, terus 1/4 kecil ya. 1 banding berapa berarti ini? Ngepasinnya. Jadi tinggal dipas-pasin aja sih gitu teman-teman. Oh 1/1. Gitu. Jadi tinggal dipasin aja sama teman-teman ukurannya biar istilahnya dalam satu kertas ini bisa kemaksimalin gitu si ukuran gambarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih agak kurang pas, bisa nih nanti tambah custom lagi nih. Custom si ininya, si scale-nya misalkan nambah baru, misalkan 1 banding berapa 0,5 gitu ya. Isinya nanti 0,5. Nah gitu, terus nanti tinggal dipilih sama teman-teman. Nah gitu jadi lebih nge-zoom gitu. Kurang lebih gitu buat yang masukin peta 1/1 berarti ya. Kayak gitu, ini buat yang input peta, terus buat yang layout yang tadi, yang cop juga sama. Jadi, oh ya, sorry kelewat. Jadi kan tadi udah ya buat yang peta, terus teman-teman pengen keluar dari si dalam ini, dari si dalam template-nya, itu tinggal klik 2 kali di luar ininya, di luar template-nya, buat zoom in, zoom out, layout si template-nya full gitu, nggak di dalam template. Jadi jangan lupa kalau udah ngedit di dalam template itu, klik 2 kali di luar biar nggak kejadian kayak gini. Aku juga takut lupa lagi caranya. Misalkan misalkan gini ya, ke zoom dalam nih teman-teman. Terus teman-teman ngeklik 2 kali di sini. Nah kan kita cuma bisa nge-zoom in, zoom out si petanya doang kan, nggak bisa si layoutnya. Nah ini tuh kalau nggak salah caranya itu pakai, bentar ya, lupa lagi, print layout apa layout view gitu ya? Bukan, itu aja sih simpelnya. Ini yang nambahin deh dikit. Ini intinya kayak ini stuck di itu kan, di viewport. Stuck di dalam viewport. Nah ya viewportnya. Sebenarnya komennya adalah ganti yang model jadi peta. Coba pencet Bab. Model jadi peta. Model jadi bukan peta pas, jadi layout. Ini. Jadi paper space. Udah paper space. Nah, udah itu iya, zoom out aja. Betul. Ya betul. Pakai menu di bawah ya guys. Iya, kalau enggak komen yang lain ada PS sama MS. MS tuh model space, PS tuh paper space. Coba ya kita coba lagi. Dulu soalnya banyak banget kejadian kayak gini dan aku pribadi sering kejadian gitu. Jadi nggak sengaja lagi zoom in, zoom out terus tiba-tiba malah kejebak di dalam kan. Coba kita zoom in di sini ya. Nah, kita zoom in di sini. Terus kejebak di sini. Terus tadi pakai apa, Pak? Komennya? PS. Oke. Oh iya benar. Itu guys. Berarti pakai PS ya atau MS tadi ya. Kalau MS itu buat ke dalam ya? Ya, Oke, sip. Jadi boleh tuh di notes fungsinya MS atau PS. Paling gitu buat plotting, buat plotting layout, terus jangan lupa buat diklik 2 kali ya buat kalau udah beres nge-plotting di dalamnya. Terus yang layout juga sama, nanti klik 2 kali di dalam, terus tinggal cari gambar yang mau dipasin yang mana. Tadi misalkan penampang saluran. Misalkan udah dapet nih, terus jangan lupa dicek juga ini skalanya yang dipakai berapa, dipas-pasin lagi buat ngisi di sini ya, buat ngisi di sininya nih, di ukuran skala yang ini. Nanti diisi, terus nomor gambar berapa, dan lain sebagainya. Gitu. Terus mau usul juga nih, buat nanti teman-teman ngasih nama, misalkan ini ada namanya dia penampang saluran apa. Itu teman-teman mending nambahin di layoutnya aja, jangan nambah di model. Jadi, bentar ya, insert text ini, insert text. Jadi teman-teman tinggal nambah di sini aja buat tulisan-tulisannya. Misalkan penampang saluran bla 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 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman mending nambah teksnya aja tuh di sini. Jangan nambah di modelnya biar nggak susah ngeditnya kayak gitu. Kurang lebih gitu. Paling
Mungkin bisa menjawab Yohana atau ada yang masih belum jelas mungkin? Oke Kak, makasih Kak, nanti aku coba. Oke sih. Ya kalau ada kendala pas lagi ngedit-ngedit berkabar aja. Biasanya ngedit-ngedit AutoCAD ya biasalah ya. Banyak ini software jadi agak susah juga, setengah-tengah juga wajar. Oke, pertanyaan berikutnya yang mau nanya mungkin. Tapi masih ditunggu yang mau nanya. Halo, Pak. Putus-putus, Pak. Gimana? Ya kita tunggu. Terus ya, sorry biasa internet Bandung. Tunggu. Gimana? Ya udah intinya ditunggu dah pertanyaan. Oh, ditunggu pertanyaan. Oke. Monggo, kita tunggu sampai 4.35 kali ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya wes tutup berarti. Oh iya, jangan lupa minggu ini ada progres 4. Jadi ya beresin aja dulu ya teman-teman progres 4-nya, nanti baru kalau mau mulai nyicil-nyicil progres 5 sapi. Ya, kumpul minggu. Oh, Falah bukannya mau Jumat kemarin ya, Falah katanya ya? Minggu apa Sabtu? Bukannya dealnya Sabtu ya? Oh iya, Sabtu. Yang kemarin kan diundur. Si Falah tuh kemarin curhat katanya kalau Sabtu atau Minggu kelamaan nih pengen Jumat katanya. Ya nggak apa sih, sabi sih. Oke, kita tunggu 2 menit lagi mungkin. Kalau nggak ada ya sebenarnya udah aja sih buat pemaparan progres 5. Nanti secepatnya bakal kita up ya H+1 atau H+2 lah ya, ditunggu aja karena teman-teman juga pasti lagi fokus ngerjain yang progres 4. Jadi nanti tunggu aja di Classroom ada notifikasi buat update progres 5. Semangat aja buat ngerjain progresnya. Jangan lupa revisi-revisi sebelumnya gitu ya, dari progres 1, 2, 3, dan 4 mungkin nanti yang akan datang. Jangan lupa diperbaiki. Gitu. Buat yang gambar-gambar yang masih aneh juga boleh nanti berkabar aja. Konsultasi-konsultasi lagi ke asisten-asisten yang PJ-nya gitu ya. Mungkin itu aja. Kalau nggak ada tutup kali apa ya? Atau dari Febri dari RP ada yang mau disampaikan mungkin? Ya sehabis sih tutup. Karena harusnya jam 5 juga ada acara kan yang tertarik buat ngeliat juga. Apa tuh? Acara apa tuh? Recording stopped. Oh iya, Falah tuh. Falah juga Him. Gimana Falah? Ngeri.